Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Risoles Ayam Batu Sangkafik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Harga Pokok Produksi Risoles Ayam Batu Sangkafik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator bernama Sadila Syifa Putri dengan NIM 240433136. Saya Asyifa Zahra dengan NIM 240431100 Dan saya Salsabila dengan NIM 240433137. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Asyifa Zahra. Kepada Asyifa Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih Sadila Septriala Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari Risol Batu Sangkar. Risol Batu Sangkar adalah salah satu UMKM yang berfokus pada produksi dan penjualan risoles dengan cita rasa khas serta bahan berkualitas. Bisnis ini didirikan di Batu Sangkar sebagai pusat utama dan berkembang pesat berkat komitmen terhadap kualitas produk, inovasi rasa, serta strategi pemasaran yang efektif. Risol Batu Sangkar menawarkan berbagai varian produk dengan risol mayo sebagai best seller. Selain itu, tersedia juga varian lainnya seperti risol robot, risol ayam, risol beef, risol teriyaki, dan risol bolognese, yang semakin memperkaya pilihan lagi untuk pelanggan. Untuk memperluas jangkauan pasar dan mempermudah akses pelanggan, Risol Batu Sangkar telah membuka beberapa cabang di lokasi strategis, yaitu di Gor Haji Agus Salim, Pondok, dan dekat Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK Universitas Negeri Padang. Untuk perhitungan HPP-nya menggunakan metode full costing, yaitu menghitung seluruh biaya yang mempengaruhi proses produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun bersifat tetap. Metode full costing adalah metode yang mengutamakan kedetailan dalam setiap penentuan biaya produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku. Jadi di sini terdapat bahan baku dimulai dari tepung terigu, tepung panir, telur, smoked beef, mayonnaise mentai, susu cair UHT, saus sambal ABC, saus tomat ABC, garam, dan minyak goreng. Untuk jumlah dan harga satuannya telah tertera di slide berikut ini. Dan total keseluruhan dari biaya bahan bakunya adalah 2.005.000. Jadi di sini kami ngambil biaya bahan baku ini untuk periode 1 bulan, bukan per hari. Yang kedua, untuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya untuk satu orang itu per bulan diupah 1 juta. Jadi tenaga kerja ada 3 orang. Jadi total biaya tenaga kerjanya ada 3 juta. Untuk biaya overhead pabriknya ada gas LPG, packaging, galon, listrik. Kalau untuk listrik itu sebulan 100.000. Ada logo usaha dan sewa tempat dan air. Jadi total keseluruhannya ada 1.366.000. Dilanjutkan kepada Salsabila. Oke, baik, terima kasih. Saya akan membacakan laporan dan harga pokok produksinya. Eh, Seperti biaya bahan baku, pembelian bahan baku itu total semuanya itu sekitar 2.005.000. Biaya tenaga kerja tadi sekitar 3 orang itu mendapatkan 3 juta untuk satu orangnya 1 juta. Kemudian seluruh biaya overhead pabrik itu sebesar 1.366.000. Jadi total harga pokok produksinya itu 6.371.000. Saya akan membacakan laporan laba ruginya. Untuk penjualannya itu dalam biaya bahan baku tadi dapat menghasilkan sekitar 2.200 risol dan dihargai satu buah risol itu seharga 4.000. Jadi totalnya 8.800.000. Kemudian harga pokok produksi penjualannya itu 6.371.000. Laba kotornya dapat yaitu sekitar 2.429.000. Kemudian beban-beban yang lain seperti beban banner dan beban promosi itu totalnya menjadi 330 dan mendapatkan laba bersih sekitar 2.099.000.
Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke Sadila. Terima kasih Asifa dan Caca. Selanjutnya ini adalah dokumentasi dari hasil kita mewawancarai pedagangnya langsung. Next. Kesimpulan, penelitian mengenai harga pokok produksi pada usaha risoles ayam batu sangkah dilakukan menggunakan metode full costing. Penelitian ini mencakup beberapa aspek penting seperti pengertian harga pokok produksi, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, profil perusahaan, dokumentasi, serta perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing. Selain memberikan gambaran menyeluruh mengenai harga pokok produksi, laporan ini juga menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya produksi. Dengan penerapan strategi yang lebih optimal, diharapkan usaha dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok akhir kami. Saya moderator Sadila Sipa Putri. Saya Syifa Zahra. Dan saya Salsabila. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.